Masyarakat di Bali sampai saat ini masih percaya bahwa apa yang mereka konsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi aspek kehidupan mereka. Seperti makanan-makanan khusus untuk para pedanda atau pemuka agama yang dipandang suci di Bali. Bagaimana makanan tersebut disiapkan dan apa makna dari makanan tersebut? Berikut liputannya. Dunia sudah mengetahui kalau Bali telah menjadi tujuan wisata utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Begitu banyak hal menarik dapat dinikmati di Bali. Selain panorama alam, seni dan tradisi, Bali menawarkan pilihan wisata yang lain. Salah satunya adalah wisata kuliner. Makanan Bali umumnya kaya akan rempah. Tak jarang, turis asing menganggapnya sebagai sesuatu yang eksotis. Namun, tak banyak dari para penikmat wisata kuliner yang tahu bahwa makanan yang mereka nikmati memiliki segudang makna dan cerita. Orang Bali percaya bahwa setiap makanan yang mereka konsumsi mempengaruhi aspek kehidupan mereka. Tak hanya kesehatan jasmani, namun juga ketenangan jiwa. Dari kesejukan perasaan yang tercipta, maka perkataan dan perbuatan yang baik akan timbul. Rayunan ide pedanda adalah salah satu menu khusus yang biasa disuguhkan kepada para pedanda. Pedanda adalah pemuka agama yang dipandang suci di Bali. Pedandalah yang menjadi pemimpin jalannya upacara agama Hindu Bali. Pada umumnya di Bali atau kalau kita menjamu spiritual, beliau yang bergerak di bidang spiritual seperti The Pedando di Bali, kita pakai seperti ini. Ini namanya wanci yang terbuat dari kayu. Ini ada jaro. Ini kita pakai daun pisang. Daun pisang ini namanya takir. Takir kenapa memakai daun pisang? Karena ini bahan tidak memerlukan waktu lama untuk menyatu dengan alam dan tidak memerlukan mencemari lingkungan terlalu lama. Makanan khas Bali umumnya juga merupakan bagian dari upacara keagamaan maupun acara adat. Misalnya saja lawar. Lawar adalah campuran beberapa macam sayuran dengan daging babi, ayam, atau itik. Lawar biasanya dicampur darah hewan yang masih segar. Namun, karena alasan kesehatan, kini tak banyak lagi ditemukan. Lawar tanpa darah ini disebut lawar putih. Awalnya lawar hanya dibuat untuk acara-acara khusus saja. Pembuatannya pun dilakukan bersama-sama oleh para pria sebuah banjar. Kegiatan semacam ini dinamakan mebat. Kegiatan memotong daging babi atau itik sampai halus untuk kemudian dicampur dengan bahan masakan lainnya. Mebat pun merupakan wujud gotong royong sesama warga dalam satu banjar. Namun, kini lawar tak hanya menjadi konsumsi di waktu-waktu tertentu saja. Masyarakat umum maupun wisatawan dapat menikmati lawar kapan saja. Makanan khas suatu daerah kan dikonsumsi oleh masyarakat daerah itu sendiri. Makanan seperti lawar atau babi guling itu adalah makanan yang cocok dengan masyarakat Bali. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentang makanan yang khas Bali, maka orang mulai sudah melirik dalam segi bisnis dalam penjualan makanan Bali itu sendiri. Salah satu kuliner yang dicari di Ubud adalah nasi campur ayam. Bisa ditemukan di rumah makan nasi campur ayam Bu Mangku. Di sini nasi campur ayam juga dilengkapi dengan kacang panjang yang ditaburi kelapa, kacang tanah, serta sambal terasi.
Kalau di sini, kalau saya rasakan itu bumbunya menyerap masuk ke dalam. Kalau bumbu-bumbu Bali itu kan kebanyakan yang umbi-umbian, itu kayak jahe, kayak kunyit. Itu di sini kalau menurut saya pas sekali kombinasinya. Makanan khas Bali yang juga dikenal luas adalah bebek betutu. Bagi orang Bali, bebek dipercaya membawa sifat bijaksana dan tidak suka berkelahi. Maka pada zaman kerajaan, betutu merupakan makanan yang hanya dapat dikonsumsi oleh para bangsawan. Pada saat itu, bebek yang menjadi bahan baku betutu tergolong sangat mahal. Awalnya bebek betutu hanya terkenal di daerah Ubud saja. Namun, kini betutu bisa dikonsumsi siapa saja. Tak ada lagi batasan kasta atau jabatan untuk mencicipi bebek betutu. Memasak betutu butuh waktu sekitar 12 jam. Proses yang rumit dan lama diperlukan agar bebek dapat menyerap semua bumbu. Dan pemasakan api kecil dilakukan agar bebek menjadi empuk dan matang merata. Untuk dapat menikmatinya, di restoran pun para peminat biasanya harus memesan minimal sehari sebelumnya. Tak sedikit makanan tradisional Bali yang berevolusi. Berawal dari makanan para bangsawan menjadi makanan rakyat. Dari makanan upacara keagamaan dan adat menjadi panganan sehari-hari. Meski terjadi pergeseran, masyarakat Bali berhasil mempertahankan keberadaan salah satu ciri khas budayanya yang dapat menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri. Oke, sekarang aku santai. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.